datang di YouTube channel kita, channel Spotify. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu aja kali. Oh iya. Ya. Kita dari Spotify. Spotify itu kita sebagai Shopify Expert Indonesia, dan kita memang dedicate saat ini itu kita develop, ya kita as a web agency dan kita develop semua website menggunakan Shopify. Dan di sini aku Irawan sebagai full stack developer, dan ini ada Saya Aldi sebagai UX engineer-nya di Spotify. Di channel kita ini, di kanal YouTube ini kita akan ya buat beberapa playlist. Saat ini kita coba buat playlist. Yang pertama Shopify Expert, di mana di Shopify Expert itu kita akan share beberapa insight, beberapa tips tentang Shopify. Ya terutama berdasarkan beberapa studi kasus klien-klien kita yang misal dia. Nah, mungkin untuk pertama ini kita pengen bahas tentang gimana sih cara bikin Shopify dengan ya fitur seadanya Shopify lah, tanpa kita harus beli premium themes ya misal dia. Karena sebetulnya di Shopify sudah menyediakan banyak themes free, tapi sebenarnya udah ready to use ya. Nah, mungkin kita di sini nanti aku sama Mas Aldi mau sharing beberapa tipsnya. Mungkin cara gimana optimize-nya, terus gimana cara tampilin banner atau bikin websitenya eye-catching lah, sesuai dengan brandnya. Tapi bukan berarti themes yang gratis ini tidak bisa menyesuaikan brand kalian ya. Jadi tetap, kalau menurut kita sih masih tetap bisa sih gitu. Mungkin kita mulai dari kita share dulu. Oh ya, sebelumnya kalau kalian pengen tahu Spotify itu apa sih, kalian bisa nanti kita akan sematkan link di YouTube ini. Nanti kalian bisa langsung klik linknya untuk ya kalau mau iseng-iseng pengen cari tahu apa itu Spotify. Di Spotify itu memang kita web agency, kita juga digital solution, kita develop, ya kita fokus saat ini di e-commerce saja. Jadi kalau kalian pengen bikin website atau bisnis online, mulai start bisnis online, kalian bisa hubungi kita. Mungkin kita bisa kasih beberapa solusi, terutama di Shopify ya. Karena kita lagi bahas di playlist Shopify Expert yang saat ini. Nah, mungkin kita bisa mulai langsung, nanti kalian bisa coba ikutin juga di share screen kita. Jadi silakan Mas Aldi, bisa dimulai. Mungkin kita mulai dari gimana sih cara pilih themes. Nah, di situ kalau kalian lihat nih di yang kita share, nah di situ ada pilihan themes, itu ada di menu online sellers. Coba. Nah, di menu online sellers ini saat ini kita sudah publish themes down ya. Ini cukup populer sih. Jadi themes yang atau template yang free tapi cukup populer, banyak digunakan ya di luar sana dan juga di Indonesia. Dan mungkin ini ya Mas Irawan, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa tentang themesnya Shopify gitu. Betul. Jadi sebetulnya ketika teman-teman bikin store di Shopify, dari Shopify itu akan install satu theme, bisa dibilang sebagai inisial theme-nya. Untuk yang sekarang itu namanya Dawn. Jadi Dawn itu sebenarnya semenjak Shopify masuk ke versi 2.0 gitu, themesnya namanya Dawn gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di screen ini kita tadi habis install store yang baru. Kita bikin store yang baru, terus otomatis memang sudah diinstallin Dawn gitu. Tapi buat teman-teman juga perlu khawatir ya Mas Irawan, kalau misalnya nggak mau pakai Dawn, karena masih ada juga pilihan thumbnail-nya gitu. Bisa dilihat di sini, tinggal bisa add terus nanti coba aja kayak gitu. Untuk video kali ini kita kan mau coba bahas yang free ya, yang tips gratis dulu. Betul. Nanti next kita bikin video beberapa tips yang berbayar yang gak kalah bagusnya sih, yang mungkin kalian buat rekomendasi kalian lah, yang mungkin bisa kalian pakai. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya Mas Irawan ya. Iya, silakan. Gitu. Nah, jadi kalau seperti yang aku bilang tadi, Dawn itu kan inisial theme-nya dari Shopify gitu. Jadi otomatis langsung di install di sini, langsung bisa kita pakai sebetulnya gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman mau lihat previewnya gimana sih sebenarnya tampilan Dawn-nya, nah ini bisa klik aja di online store, terus di sebelah
kanan sini ada view online store, bisa langsung diklik aja. Nah ini jadi ini sebenarnya apa ya, inisial theme-nya ya dari Dawn kan gitu. Section urutan homepage defaultnya yang ditampilkan di Dawn ya inilah. Ya jadi buat teman-teman yang belum familiar juga dengan Shopify, jadi kalau di Shopify itu ada istilahnya section itu perbagian, di mana di sini misalnya ada image banner, terus nanti di bawah ini ada yang teks, terus ada list produknya juga, dan seterusnya kayak gitu. Nah kita mulai ulik aja kali ya, apa aja yang ada di dalam Dawn gitu ya Mas ya. Oke, kita balik lagi ke Shopify Store-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat apa aja sih fiturnya Dawn ini, kalian bisa klik aja langsung yang customize. Nah nanti di sini teman-teman bisa langsung lihat ya customize editornya punya customize editornya Shopify gitu, dan menggunakan themes Dawn. Jadi yang aku bilang tadi di sini nanti kita akan ada yang namanya section di sebelah kiri. Walaupun gratis. Betul. Ya. Walaupun gratis, Dawn ini cukup banyak dan cukup powerful ya gitu untuk teman-teman bisa starting websitenya kayak gitu. Gitu. Jadi ini kita masih pakai default, cuman tadi udah sedikit diulik-ulik buat nambahin produk gitu ya, buat nampilin di sini gitu. Jadi mungkin aku jelasin dari atas. Nah di atas ini ada yang namanya announcement bar gitu. Jadi announcement bar itu kalau di sini ya, mungkin aku jelasin dikit deh. Ada yang namanya section statis, ada yang namanya section dinamis. Nah, apa aja sih section statis dan apa aja section dinamis itu gitu. Kalau di Shopify. Nah, kalau statis section itu adalah section yang dia tuh akan fix ya gitu. Maksudnya itu nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita remove gitu ya. Nggak bisa tambah, kita remove. Contohnya di sini ada announcement bar, ada header, dan di bawah itu ada footer gitu. Jadi kalau teman-teman buka website kan pasti header dan footer itu akan selalu ada ya. Jadi itu nggak bisa di remove juga kayak gitu. Nah di atas dulu mungkin ini ada yang namanya announcement bar. Announcement bar ini kalau misalnya biasanya digunakan untuk ngasih informasi ya tambahan. Kalau misalnya di website teman-teman lagi ada promo gitu, free shipping atau flash sale 12.12 akan mulai jam 8 malam, jam 8 malam kurang lebih gitu. Tapi ini sifatnya statis. Betul, jadi sifatnya statis. Jadi ketika mau dipakai ya jadi matiin. Betul. Tapi jangan khawatir, biasanya di themes-nya itu ada kalau di themes-nya Dawn ini bisa di hide ya. Jadi untuk kalau misalnya nggak mau nampilin itu ya tinggal di hide aja gitu, di hide dan unhide gitu. Nah ini pun teksnya bisa kita tambah ya. Misalnya ada beberapa informasi gitu, itu bisa kita tampilkan sekaligus kayak gitu. Terus nanti di detailnya juga di masing-masing partnya itu bloknya, kalau kita sebutnya blok ya. Jadi ini tuh ada section announcement bar, terus kalau yang di dalamnya itu ada istilahnya blocks kalau di Shopify. Nah di sini kalau kita klik kita bisa modif kontennya ya Mas ya, konten announcement bar itu ada, kita bisa ubah teksnya, kita bisa ubah alignmentnya, mau di kiri, mau di tengah atau mau di kanan kayak gitu. Sama warna ya. Betul. Background warnanya bisa diganti. Background warnanya juga. Jadi kalau dari Shopify itu dari Dawn itu dia udah generate color scheme gitu ya. Nah, di sini ada 5 color scheme ya yang udah dibikin. Ada Ancient 1, ini biasanya yang agak inverse gitu ya. Ancient 2-nya yang warna biru. Ini yang pakai background 1, background 2, ini inverse. Nah kalau di Dawn ini, buat kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan skema warna yang di sini, sebenarnya teman-teman bisa ngubah color scheme-nya juga. Cara ngubahnya itu bisa lewat theme settings. Terus nanti masuk ke colors. Nah di sini bisa ubah accent 1-nya, accent 2, background 1, background 2, dan seterusnya. Dan buat kalian ya yang udah punya brand guideline ya pastinya. Betul. Better yang namanya warna ini sangat penting sih. Jadi kalau bisa pemilihan warna pun harus, ya kalau emang sudah punya brand guideline, kalau bisa mengikuti dengan brand guideline-nya. Betul. Ya, Betul.
Oke, kita lanjut tadi announcement bar ya. Oh ya, lupa. Di sini juga kita bisa pakai link. Jadi kalau misalnya ternyata dari sini mau kita link, biasanya kalau misalnya ada apa ya, biar cepat untuk akses ke collection 12-12. Nah, ini bisa langsung di link. Di sini bisa link, klik aja terus langsung kita pilih mau linknya mau ke koleksinya kah, mau ke produknya atau ke page atau kemana kayak gitu. Itu. Oke, next. Selanjutnya ada yang section statis lagi ya, ada header. Nah, header ini fungsinya untuk kita set elemen gitu ya atau layout di bagian headernya. Header itu yang sini ya, yang ada tulisan Spotify, terus ini menunya, terus ada apa namanya searching, account, sama icon card. Jadi di bagian header kita juga bisa pilih color scheme-nya, kemudian kita juga bisa ubah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru install buat store di Shopify, terus install theme, nah theme-nya itu by default akan ngeset logo ini sebagai teks ya Mas ya. Betul. Akan ngambil dari nama store-nya. Nama store di Shopify. Itu. Tapi kita jangan khawatir, kita bisa ubah kayak misalnya kita di sini select image. Nah, kalau masalah kita coba back nih tadi ada yang namanya edit brand. Jadi ini sebenarnya fitur baru ya dari Shopify ya. Betul. Nah, jadi Shopify itu dia sekarang memunculkan fitur baru namanya brand. Di mana kita di menu brand itu mungkin kita bisa rollback dulu kali. Oke, aku dulu ya biar nggak bingung. Sorry, ini itu belum bisa Mas Aldi. Ya, diklik aja di brandnya. Tadi udah ke replace sama image soalnya. Nah, ini. Nah, itu kalau kita klik brand itu kita akan diarahkan ke menu di Shopify itu untuk settingan brand. Betul. Jadi yang namanya brand ya pasti ada logo dan di situ ada beberapa suggestion sih, rekomendasi dari Shopify ya untuk ukurannya ya. Ukurannya dan nanti di bawahnya ada color scheme-nya juga di situ udah ada pilihannya, tinggal nanti dipilih color primary brand kalian apa seperti itu. Boleh di scroll Mas Adi di situ. Setelah color juga di situ ada cover image. Terus di situ juga ada slogan. Biasanya ya kayak tagline brandnya lah. Tagline brandnya bisa diinput di situ. Nanti social medianya juga, shop description-nya. Jadi sebetulnya mau langsung ganti logo tadi yang di text customization langsung dengan image bisa. Dipilih dengan logo yang sudah diupload di brand juga bisa. Jadi fleksibel nanti kalian aja, kalian lebih nyaman seperti apa gitu. Betul. Ya, fleksibel itu sih dan coba kita back lagi mungkin masalah di theme customization. Nah, di theme customization ini dia sudah punya mega menu ya. Nah, dia free tapi dia punya mega menu. Mungkin buat kalian yang sudah familiar dengan mega menu, ini mega menu itu jadi menunya itu bisa langsung banyak ya. Tapi tampilannya eye-catching ya, bagus ya. Jadi ada sisi kiri, sisi kanan nanti list menunya. Cuman saat ini memang di tim sini kita nggak set sih ya. Oh iya, kita belum set. Kita nggak set si mega menunya. Jadi kalian bisa pilih tuh menunya mau cuma drop down turun ke bawah atau mega menu gitu. Tuh, selain itu ya di sini ya logonya bisa kita adjust juga width-nya, terus logo positionnya by default ini ya ada top left. Jadi logonya di top kiri, terus nanti yang bagian menunya ke bawah, terus top center, terus ada yang middle left sama ada middle center. Kayak gitu. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan ya Mas Irawan ya. Betul. Gitu. Terus ya ini seperti biasa ya, kalau kita mau nambah menu, nah enaknya Shopify itu di sini kalau menu kita nggak perlu kayak define satu-satu di sininya ya, tapi sudah ada menu navigasi sendiri. Jadi ketika kita mau ubah-ubah menu gitu, jadi lebih gampang kita bikin struktur menunya dulu di halaman navigasi, baru nanti tinggal dipanggil di sini. Untuk ubah-ubahnya juga nanti jadi lebih gampang. Misalnya kayak gini, ada tuh menu, main menu, dan seterusnya. Nah ini juga menu desktop menu type-nya bisa diubah ya, ada yang tadi Mas Irawan bilang ada mega menu juga. Cuman kalau mega menu, nah ini contoh mega menu ya, tapi biasanya untuk mega menu ini kita harus sesuaikan juga dari sisi struktur menunya gitu di navigasi. Biasanya kan kalau yang mega menu misalnya di sini ada
grup clothing gitu ya. Terus di sininya ada grup aksesoris, terus di sebelah sininya misalnya grup tops atau bottoms misalnya kayak gitu, and so on gitu. Ini kalau misalnya style drop down menunya biasa kayak gitu. Oke, terus ini juga bisa kalau teman-teman familiar, dan biasanya kan kalau misalnya kita scroll si navbarnya itu ikut. Nah, itu di sini juga udah disediain sticky. Ini bisa kita aktifkan dan nonaktifkan gitu. Oh iya, kita ada skip satu nih Mas Aldi. Di Shopify Teams yang baru ada fitur inspektor. Nah, oh iya, itu betul. kalau kalian aktifin, ini saat ini kan sama Mas Aldi nggak aktifin. Kita coba aktifin Mas Aldi. Kalau diaktifin, nanti kalian akan lihat beberapa petunjuk lah. Ya, garis-garis petunjuk. Ini itu section apa, namanya apa, dan kalian bisa langsung ubah di situ juga. Bisa diduplikat ya kalau mau buat section atau yang informasi yang di body itu yang sama, misalnya tinggal duplicate aja bisa di situ. Tapi ini hanya berlaku untuk yang bukan dynamic section. Bukan yang statisnya gitu. Untuk multiple gitu, untuk duplikat gitu ya. Karena untuk dari sisi header ini nggak bisa diduplikat kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, itu tadi untuk bagian header. Nanti selebihnya kalau misalnya teman-teman mau ngulik bisa coba langsung aja gitu ya. Ini kita kasih sneak peek-nya dulu gitu. Yeah. Normalnya slide dulu kali ya. Sebetulnya sih normalnya rata-rata website biasanya slide dulu di atas gitu. Cuma memang down dari awal dia langsung suggest-nya itu image banner. Yeah. Nah, tapi bukan berarti di down tidak ada slide. Yeah. Di down ada slide. Down juga punya slideshow ya, namanya slideshow. Itu. Jadi ini untuk elemen image banner. Nah, mungkin untuk image banner ini komponennya agak beda. Untuk image banner ini tadi kelupaan. Footer dulu deh ya, biar habisin yang statis ya. Boleh. Oke. Sorry ya, karena kita masih lempar-lempar sana. Semoga sih lebih kita masih sambil belajar ya Mas Andi. Karena ini pertama kali. Semoga nanti ke depannya ya lebih mudah dimengerti untuk kalian semua juga. Oke, mohon dimaklumi. Oke, nextnya mungkin yang footer dulu nih. Bagian footernya juga nggak kalah menarik ya untuk down gitu. Kalau teman-teman buka drop down-nya ini ada struktur blocks-nya gitu ya. Jadi namanya blocks ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ada konten-konten di footernya itu kayak menu, ada informasi atau misalnya form subscribe, nah itu bisa diedit di blok sini gitu. Misalnya ini ada quick links, nah dalamnya itu ada judulnya, misalnya ini about, itu kita bisa ganti dan otomatis menyesuaikan. Dan ini untuk menunya, misalnya di bot itu ada menunya pakai menu yang atas gitu, itu udah enak lah gitu, pakai down itu udah cukup gitu. Pun dengan misalnya ada yang ini audition, kalau misalnya di footernya itu ada teks yang biasanya untuk deskripsiin ini ya, sekilas tentang brandnya teman-teman gitu, about brandnya. Terus ada lagi teks, menu. Oh ya, ini juga bisa nambah image ternyata sekarang, bisa nambah image juga. Jadi biasanya kalau misalnya di sini mau ada logo-logo sosial media gitu ya, atau logo brandnya teman-teman itu bisa. Terus bukan hanya dari dalamannya struktur di bawahnya, tapi di dalam footer settingnya juga kita bisa atur-atur lagi gitu. Kita bisa ubah background colornya juga kan. Betul. Ini juga untuk email kita bisa aktifkan nonaktifkan gitu untuk subscribe kayak gitu ya. Tuh, dan setting namanya Teams itu memang mungkin secara garis besar. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, dia Shopify menamakan istilahnya itu section. Jadi mau dari atas sampai bawah namanya section, dan turunannya namanya block. Mungkin buat lebih dimengerti kayak gitu sih. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa section yang blocknya bisa banyak ya. Tapi biasanya kalau sudah dikondisi setiap section itu ada limitasinya ya. Contoh kalau kita lihat ini yang di sebelah kiri ada college ya. Misalnya kalau kita sebelah kiri itu ada college. Nah, dia itu di college ini dia bloknya maksimal 3. Jadi seperti itu sih. Jadi ada juga yang section memang tidak punya blok. Contoh video. Ini section. Contoh seperti itu. Oke, jadi ini untuk statis sectionnya yang ada di down.
Oke, kita lanjut ke section dinamisnya. Nah, jadi ini masih default juga. By default itu udah ada image banner, rich text. Kalau rich text itu untuk teks ya, benar-benar untuk teks aja gitu. Terus ada featured collection. Featured collection ini untuk nampilin apa ya, list produk dari specific collection kayak gitu. Nah, terus ada ini collage ini untuk biasanya galeri gitu ya, tapi dalam bentuk kolase kayak gitu. Terus ada video juga, section video, dan ada multi-column. Multi-column ini istilahnya grid mungkin ya kalau yang teman-teman lebih familiar dengan bentuk kolom-kolom kayak gini gitu. Nah, oke, kita bahas dari atas. Ada image banner. Nah, by default gitu untuk section image banner dari down itu setting teks dan konten apa namanya, kontennya, teksnya gitu tuh nggak di dalam setting bannernya. Betul. Tapi dia dipisah menjadi blok gitu. Betul. Sebetulnya ini lebih ya gampang, enak nggak enak gitu ya Mas ya, untuk ngubahnya enak. Menurutku enak sih, karena Shopify ini Ya. kan kita bisa akses Shopify itu nggak harus dari lewat desktop ya. Ya. Jadi sebagai pemilik Shopify-nya nanti juga bisa install apps, ada di App Store sama di Android juga. Jadi kalau tiba-tiba pengen ganti teksnya itu jadi lebih fleksibel, karena makanya Shopify ya rata-rata nggak hanya Shopify sih, semua teams bisa meletakkan blok itu di mana aja, tapi memang lebih nyaman di blok karena bisa di-temp. Lebih mudah dicari lah mana yang perlu aku ganti gitu. Ya, dan mungkin lebih enaknya juga kalau ini bisa kalau di yang blok ini tuh antara teks, button dan judulnya ini bisa dipindah-pindah sih gitu. Iya. Kelebihannya Bisa mungkin digeser. itu ya gitu, Iya. bisa digeser dengan kalau misalnya pakai blok kayak gini kayak gitu. Sebetulnya fitur geser blok ini ada di 2.0 sih. Ya. Betul. Ya. Ini fitur 2.0 juga. Nah, kita buka kalau misalnya settingan untuk image bannernya ya. Jadi di sini kita bisa gunakan multiple image ya Mas ya. Iya. Ada Iya. first image, second image. Kita coba. Ini cover image ini bawaan untuk dari template-nya ya. Kalau misalnya istilahnya empty state-nya, kalau misalnya kita belum punya konten gitu, biar nggak blank-blank banget. Nah, misalnya ada image ini. Nah, Ini keren banget sih memang ya, Ya, dalamnya. betul. Bisa ada 2 image nih. Nah, ini juga ada fitur baru yang masalah penggunaan focal point. Focal point. Jadi teman-teman bisa bikin Fokusnya ya? fokusnya, betul. Fokusnya mau di mana? Bisa di set kalau untuk di mobile nanti fokusnya kayak gimana itu bisa dilihat. Klik edit ya. Jadi ya coba kita pilih dulu Mas Aldi. Kita pilih dulu Sorry, image-nya. misalnya ini ya, ada tuh. Nah, itu kita bisa edit. Nah, ini kita bisa tinggal add focal point. Ya, jadi dia akan fokus di focal point yang kita pilih ya. Betul. Misalnya kayak gini, ini Bisa memang di bola betul. deh biar kelihatan signifikan mungkin. Oke, boleh. Bolanya ya. Save. Nah, tuh kan kelihatan kan berubah kan? Iya. Oh ya, bentar ini mungkin ini di Dawn juga ini ada image overlay opacity ya. Jadi untuk memudahkan user atau customer kita membaca informasinya itu bisa ditambahkan overlay kayak gini sih. Kita coba lihat dulu ya biar. Tapi ini tergantung image-nya sih. Kalau Betul. image yang memang sudah bisa ya tetap mudah dibaca, sebenarnya nggak perlu ya, bisa dinolin. Betul, kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman udah teksnya udah teksnya udah ada di image-nya gitu ya. Kalau misalnya minta desainernya bikinin, bisa udah langsung ada teksnya kayak gitu. Opacity bisa turunin. Terus ini juga tinggi bannernya juga bisa kita sesuaikan ya. Iya. Kalau misalnya nggak mau terlalu besar gitu, nggak mau terlalu prominent, ini juga bisa jadi bikin small atau bikin medium misalnya kayak gitu. Dan mungkin setiap perubahan yang kalian lakukan dibiasakan di preview dari Betul. beberapa ini ya, Device. device ya. Ini juga di Shopify di customize juga udah Ada disediakan disediakan fiturnya fitur ya, untuk jadi bisa dicek sih. Nah, jadi di sebelah kanan atas ini ya teman-teman bisa lihat di sini ada mobile, ada full screen.
Nah, mobile ini untuk lihat view tampilan mobilenya. Kemudian kalau full screen, nah ini untuk menampilkan keseluruhan gitu ya, keseluruhan eh, tampilan desktopnya kayak gitu gitu. Ini mungkin kata-katanya agak membingungkan, di sini ada desktop, ada full screen gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau desktop mode itu lebih ke editor mode sih sebenarnya gitu, preview editor. Itu oke, itu untuk image banner. Kemudian nextnya Ya, ada pokoknya lagi. dengan kata lain Dawn juga sudah responsif lah, jadi bisa Betul. diakses atau dilihat dari semua device ya. Betul. Kemudian ada yang rich text. Nah, rich text ini uh, seperti yang tadi di awal saya bilang, ini buat nampilin lah. informasi teks ya. Kalau misalnya teman-teman mau highlight ya yang Ya, fokus brand ya brand value-nya. value ya. Tuh kayak gitu, itu bisa lewat sini. Ini juga bisa ditambah lagi teksnya. Kita bisa nambahin button juga. Terus kita nambahin caption misalnya. Di sini ada biasanya nih ada second promo ya, promo nggak apa-apa, tuh. promo juga bisa ditaruh di situ. Betul. Nah, ini juga masing-masing settingannya cukup lengkap juga sih gitu. Nah, ini misalnya ada second button. Nah, dia udah bisa bikin langsung 2 button di sini. Benar juga. Gitu. Terus ini settingan untuk di konten teksnya. Misalnya mau di rata kanan, terus nah ini untuk ratain teksnya. Terus background colornya juga bisa diubah. Oh, ini juga bisa diubah ini. Full width-nya juga. Jadi karena Dawn itu base template-nya dari Shopify ya, initial template-nya itu banyak banget update gitu. Hampir mungkin entah setiap bulan ada aja improvement kali ya. Ada. Itu restack. Nextnya untuk featured collection. Nah, featured collection-nya dari Dawn seperti biasa ya. Kita di sini bisa pilih koleksinya yang mau ditampilkan. Terus di sini bisa nambah description juga, ada ini deskripsi produk. Oke. Nah, heading size-nya juga bisa. Nah, ini untuk font ini ya, heading bisa dibesarkan, bisa disesuaikan. Ini ada description style. Sebetulnya deskripsi ini ya Shopify juga punya fitur dynamic ya. Ada di sebelah kanan itu yang semacam kayak pancake ya, kue itu. Nah, di situ ini kan misalkan coba kita klik misalnya di situ ada pilihannya apa. Jadi di situ ada pilihannya, ada slogan ya, slogan bisa sama tarik di short situ description juga, ya. Kalau sebetulnya ada MetaFued nih, cuman di sesi video ini kita nanti next kita bahas deh Ya. apa sih MetaFued dan MetaFued gimana cara Betul. ya salah satunya nanti di sini sih. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya lebih cara singkat kalau misalnya teman-teman nggak mau nulis 2 kali ya, nggak perlu repot 2 kali harus ngetik ulang slogan atau short description tentang brandnya teman-teman kayak gitu. Nah, terus di sini juga full bisa dibikin full width. Jadi kalau teman-teman suka websitenya yang rame gitu ya, nggak terlalu clean, nah ini yang full width ini kayaknya cocok ya. Iya. Kalau yang mau agak clean, coba kasih space kanan kiri, biasanya kayak gitu kan ya. Oke, ini ada image ratio-nya juga, jadi untuk tampilan produk image-nya bisa disesuaikan lagi. Portrait. Nah, ini kalau portrait jadi panjang ya, tinggi. Ini nggak kelihatan karena background image-nya jadi putih ya, kita pakai yang putih jadi nggak terlalu kelihatan rasionya. Nah, kalau adapt to image dia akan ngikutin berdasarkan image-nya. Nah, ini juga kita bisa set kalau misalnya untuk tampilan mobile gitu ya. Kalau di desktop kan kita ini munculnya 4 nih, gitu. Mana ya? Oh, ini. Kita bisa setnya dari sini, Kak. Number of column on desktop. Jadi kalau misalnya cuman
mau cuman 3, nah ini bisa kayak ini gitu. Kalau cuman 2 gitu. Kalau 1 ya sayang gitu ya, space-nya Jadi udah ini bisa gitu. swipe ya. Oh ya, Iya. betul, kalau di mobile behavior-nya jadi swipe ya. Iya. Gitu. Nih kalau di mobile, sorry, ini nah ini to column dan bisa enable swipe mode. Nah jadi scroll biar nggak terlalu banyak scroll ke bawah. Kayak gitu. Next ada apa lagi Mas Irawan? Ada kolase. Kalau bicara feature collection ini sebetulnya kan ya kembali lagi yang namanya section itu memang sudah di set sama si Dawn secara default seperti ini yang bisa lihat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nambahin gitu. Jadi contoh seperti feature collection mungkin ya sebagai contoh kita bisa tampilkan koleksi yang lagi sale, misal promosi ada di atas, nanti di bawahnya baru koleksi lainnya gitu. Jadi kalian bisa tambahkan feature collection ya nggak hanya 1, bisa lebih dari 1 ya. Seringkali sih biasanya kalau website-website yang kita kerjakan itu feature collection di awal itu new arrival ya. Biasanya. Jadi biasanya koleksi terbaru di highlight awal, baru di bawahnya koleksi sebelumnya. Jadi seperti itu sih. Nah, sekarang aku lagi coba juga nih Mas Irawan. Jadi salah satu klien kita yang baru itu dia apa namanya jual cake gitu ya, jual cake. Nah, F&B ya, ini di industri F&B. F&B ya? Betul. Nah itu aku pakai featured collection untuk koleksi Christmasnya dia. Ya aku simpan di paling atas biar untuk apa ya nge-track customer kayak lebih. Wah ini ada koleksi Christmas nih, langsung tampilin. Aku lagi coba gitu sih pendekatan kayak gitu sekarang. Dan kalau udah selesai tinggal di offin gampang banget. Iya bisa betul. Nah jadi seperti yang tadi yang Mas Irawan bilang juga ya. Jadi di Shopify ini nggak bisa untuk section bisa multiple ya, nggak terpaku harus cuman bisa 1, enggak juga. Ini bisa kalau misalnya aku tambah section, di sini nih ada add section, ini juga bisa nambah lagi featured collection misalnya kayak gitu. Dan maksimal untuk 2.0 ini kalau nggak salah 20 section ya Mas ya, dynamic 20 dynamic section kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, masih ada. Bisa jadi Shopify selalu update sih ya. Betul. Selalu update ya, biasanya nanti pasti diupdate lagi sih. Diupdate lagi, jadi mungkin akan dikurangin biar teman-teman nggak terlalu banyak pakai section. Oke. Nextnya ada yang fitur kolase. Nah ini kolase juga, kolase ini yang tadi dibahas ya. Ini dikasih maksimum 3 gitu. Nah ini biasanya yang kolase ini untuk galeri ya. Atau kalau yang di down ini sih dia masuknya ke collection ya. Oh ya, kalau di down ini lebih diarahkan ke untuk shortcut ke collection. Bisa produk Mas Aldi. Jadi memang kita bisa pilih sih di blognya. Ada koleksi, bisa produk. Oh iya, yang ini produk ya betul. Ini diarahkan ke produk tertentu. Nah misalnya. Ini kalau kita pilih ada 4 ya. Kalau Mas Aldi coba hapus satu, kita hapus satu terus kita lihat pilihannya. Oh oke, ada video ada juga. Image, produk, koleksi sama video ya. Oh jadi bisa teman-teman misalnya kayak gini nih. Contohnya yang tadi aku buat ya, ini ada di koleksi yang bagian besarnya ini koleksinya ke Adidas. Jadi kalau misalnya orang klik akan langsung ke koleksi Adidasnya. Nah tapi di sini kita nambahin produk juga untuk kenalin misalnya di Adidas ada produk terbaru nih, namanya Adidas Classic Backpack misalnya kayak gitu. Nah itu bisa tambahin di sini ya. Terus next produknya misalnya itu ada. Tapi ditambahin video juga bagus sih, kayak how to ya setelah dipakai ya sama modelnya. Setelah dipakai itu keren banget sih. Ya di situ bisa. Atau misalnya tadi nih yang dibanding ini static image gitu ya, kita pilih jadi ganti jadi ini. Jadi video. Ini juga kita bisa pindah-pindah juga nih. Nah, ini kita arahin videonya ke Adidas. Misalnya kita cari deh ya YouTube Adidas. This is my family. Sorry. Nah, copy linknya biar nggak berisik, saya close. Nah, kita masukin sini.
Boleh di-save nggak Mas? Boleh. Save aja ya. Kenapa minta izin? Oh ternyata ini bukan video yang autoplay ya, tapi image ya. Iya, Nah ini jadi kita harus upload tambahin covernya. upload covernya. Oke. Nah, jadi nanti ini kalau di play, Ya, mau dimaklumi namanya juga free ya. Meskipun fiturnya banyak, pasti ya, ada perbedaan namanya. perbedaan. Tapi ini kerennya dia ketika play dia otomatis langsung full screen ya. Iya. Oke. Oke, itu yang fitur collage. Kemudian kita masuk ke fitur videonya nih yang beneran. Nah, ini ada fitur section video. Ini juga kita coba, tadi masih ada history. Oh ya. Nah, ini juga kita bisa set kita bisa kasih judul juga sih ya. FIFA World Cup 2022. Ini kasih image-nya juga. Image-nya asal dulu. Oke juga ya. Nah, change image. Oh ini lebih gede lagi. Ya gila. Yang ini yang video. Terus ada section yang multi-column. Nah ini untuk nambahin misalnya teman-teman ada apa ya benefits gitu, ada value brand value bisa dicembrengin di sini gitu. Misalnya atau mungkin teman-teman yang punya visi misi, nah visi misi bisa dituliskan di sini. Jadi mungkin di sini brandnya vision ini apa gitu kan. Nanti di sini settingan multi column-nya nih, kalau teman-teman klik multi column sini, heading size-nya bisa di set juga. Terus nah ini nih ada alignment center. Oh nomor column-nya juga bisa diatur nih di sini. Oke. Nah ini juga bisa tambah terus ya. Iya. 5 kayak gitu. Bisa size kalau dari mobile dia jadi kayak gini. Oke. Ini aku rasa kalau untuk section sampai situ kali Mas Aldi ya. Karena ini kalau hanya section aja kita bahas satu-satu itu bisa seharian sih. Betul. Karena next kita pengen coba bahas poin-poin penting sih, kayak filter di collection-nya, terus informasi di produknya. Mungkin kita bisa kasih lihat aja kalau kita klik add section, inilah section-section yang ada di down. Mas Aldi ya. Ya ini udah banyak banget sih, seharusnya udah cukup. Udah mewakili cukup ya, mewakili kebutuhan teman-teman, betul. Nah mungkin next kalau di Shopify itu kan, mungkin kalau kalian udah pernah pakai website platform lain nih, kayak contoh e-commerce dan lain-lain gitu, biasa setiap halaman itu harus di set satu-satu ya. Ya, begitu juga di Shopify, tapi Shopify ya lebih simpelnya header sama footer itu kalau kita udah set dari awal ya dia akan ngikutin aja, kita hanya cukup set atau setting di body-nya aja, di section body-nya itu. Nah kalau kita klik di situ ada pilihannya juga tuh. Kalau di home, ini sekarang kan homepage nih, kita ada di halaman homepage. Kalau kita klik di situ nanti kalian bisa lihat beberapa template-template atau halaman-halaman yang bisa kita ubah ya Mas Aldi ya. Nah mungkin kita langsung ke koleksi dulu kali ya. Boleh koleksi dulu. Sebenarnya kan urutannya produk, cuma kayaknya lebih enak kita koleksi karena rata-rata namanya pengunjung atau customer pasti dari homepage dia akan masuk ke koleksinya dulu, terus baru lihat detail produknya. Nah. Kita masuk lewat sini misalnya ya, koleksi men. Dia akan otomatis berubah nih di atasnya nih. Ya. Nah ini jadi collection. Cara cepatnya kalau misalnya ya ini cara cepatnya langsung akses menu sini, kalau mau ke koleksinya bisa langsung lewat menu yang atas kayak gitu. Nah ini di koleksi, nah mungkin kalau sebenarnya standar sih ya namanya koleksi pasti ada namanya filter. Kalau kayak kita belanja di e-commerce atau di marketplace juga pasti ada namanya filter. Kita filter based on harga termurah, termahal, terus produk terbaru atau produk paling laris. Di situ sama halnya di Shopify juga sama seperti itu, kita bisa sort di situ, bisa lihat filteringnya. Nah, yang kita bisa lakukan atau ubah di edit di kondisi filter ini, di collection ini salah satunya filter. Nah, di filter ini kebetulan ini juga down ini sudah
sudah bisa kita pakai fitur baru Shopify ya, Betul. filter Shopify ya. Jadi Shopify sekarang ada fitur baru untuk filter 2.0 di mana semua informasi sortnya itu lebih mudah ya Mas Adi, Betul. bisa kita tampilkan sesuai dengan informasi yang ada di produk. Jadi misalkan di produk itu udah ada varian size-nya, jadi di situ kita bisa milih kita mau aktifin filter size atau color dan yang lain. Nah, Mas Adi kalau kita lihat di situ apa aja Mas Adi informasinya tadi? Untuk yang default ya, sebenarnya Iya. kalau default di sini kan, ya untuk urutannya sendiri di sini defaultnya halaman collection itu ada collection banner, ada product grid gitu. Nah untuk ini yang bagian product grid kalau kita scroll sini, nah ini ada enable filtering. Nah buat customize filternya bisa di sini ada link nih, teman-teman bisa langsung klik aja filters. Nah Ini kerennya down itu bahkan udah ada enable quick add to cart. Quick add to cart. Nah, terus untuk setting filternya, nah di sini ada Shopify Search and Discovery. Biasanya kalau misalnya teman-teman baru install bikin store baru gitu ya, Shopify Search and Discovery ini belum ada gitu. Jadi di sini installnya tulisannya add kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ya nanti jadi teman harus install. Itu instalasinya juga gampang banget, tinggal klik aja ntar langsung ikuti stepnya cepat gitu. Nah ini kita coba open dulu. Cuman mungkin nggak terlalu detail ya. Nanti Iya. next kita bikin video secara detail tentang search and discovery. Betul. Mungkin kita coba langsung activate ini ya beberapa filter yang ada di search and Ya. Nah jadi kalau kita coba lihat di previewnya ya, kita coba masuk ke halaman main. Nah di sini di atas itu kan ada filter availability, ada price gitu kan. Nah ini di search and discovery ini kita masuk ke, nah di sini di sebelah kiri bawah ini ada view filters. Ya, betul. Tinggal klik. Nah di sini yang tadi di previewnya kan ada nih availability Ya. sama price. Secara default Secara cuma defaultnya itu ini aja ada biasanya. ini. Nah, Kita bisa tambahin nih, misalnya di filters. Nah, kita bisa ngambil by product type. Kalau misalnya ada tag ya, kita bisa ambil tagnya. Tapi kalau di pakai fitur ini tuh karena tag itu nggak seragam ya gitu. Iya. Jadi dia tidak ada labelnya lah. Iya, Label betul. utama tag ini itu apa? Jadi dia akan munculin others ya. More filters More atau filters. others sih sebenarnya. More atau others ya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ada product option. Nah, itu product option ini itu dia akan muncul sesuai dengan informasi yang ada di produk kita. Betul. Sesuai dengan varian yang ada Ya, di varian produknya. yang ada di produk kita. Misalnya ini kita cek semua aja ya. Iya. Save. Kalau yang di produk saat ini kan ada color sama size ya. Jadi disitulah akhirnya muncul color Ya. dan size. Nah, oke, ini udah aku tambahkan. Kalau misalnya kita reload, nah dia udah muncul. Nah, jadi availability, price, product type. Di sini ada more filtersnya. Ini kalau dari tag ya tadi. Iya, teks Tuh. produknya. Ini brand berdasarkan, kalau di Shopify itu brand tuh vendor ya. Vendor. namanya. Colornya dan ada size juga. Next kita punya apa lagi nih Mas? Nah, ini di collection itu kita bisa sesuaikan ya per halaman kita mau munculin berapa produk, terus di desktop berapa gitu, Iya. itu bisa sih. Ya. Oh iya lupa. Ini nih kalau tadi aku lihat dulu. Nah, kalau misalnya tadi ya by default itu ya filternya kayak gini ya. Kalau kita lihat kan mungkin wah kayak kurang bagus filternya banyak gitu. Tapi jadi nyamping gini. Nah, di sini juga kita bisa set mana tadi? Desktop filter layout. Nah, jadi kita bisa pakai drawer Vertikal. atau Umumnya kayak vertikal. sih. Ya, betul. Hmm. Kalau pakai drawer nanti dia muncul filternya itu dari samping gitu ya. Kalau misalnya pakai vertikal dia langsung muncul filternya yang di samping kayak gini. Ya, atau di oven juga bisa. Kadang ada beberapa klien kita juga ada yang produknya sebetulnya tidak punya varian ya, dan Ya. ada juga produknya sedikit. Jadi namanya sedikit better sih filter dihilangkan sekalian gitu. Itu bisa tinggal di
uncheck ya, Ya. uncheck si enable filter ini. Nah, untuk filter sebetulnya nggak terlalu banyak ya, jadi defaultnya seperti ini gitu. Ya. Nah, kalian jangan lupa sih yang namanya filter kalau bisa disamakan dengan defaultnya. Kayak defaultnya tadi di homepage kan ada feature product, feature collection. Di feature collection tadi kalau kita over, image-nya berubah kan. Ya. Nah, itu di collection kalian bisa set tuh settingannya kalau bisa sama nih. Jadi namanya tampilan website secara keseluruhan kalau bisa semua fiturnya disamakan gitu. Jadi di situ kalau di product card itu ada show second image unhover. Nah, itu kalau diklik yang di atas bagian atas tadi. Oh, ini. Itu kalau diklik nanti jadi setiap kita over produknya dia akan berubah ke image kedua ya. Karena di homepage tadi seperti itu. Betul. Ya banyak lah di sini biasa fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Dawn, jadi tinggal diaktifkan. Dan di collection pun kalian bisa nambahin section baru ya. Ya. Misalkan kalian mau nambahin section apa nih? Kalau kita klik itu Biasanya ada banner ya, Betul. nambahin banner. Misalnya kita nambahin banner. atau kita pengen highlight lagi koleksi yang memang Iya. lagi baru ya. Betul. Kalian pengen highlight, ya udah di koleksi manapun koleksi itu tetap muncul terus gitu di Betul. bawah atau di atas bisa aja. Atau Soalnya video ya kayak misalnya dalam waktu dekat misalnya ada mau Christmas ya, Iya. kita highlight Christmas collection misalnya kayak Iya, di sini jadi gitu selalu kayak gitu. muncul lah di situ Betul, ya. selalu muncul di sini gitu. Atau misalnya menjelang 12 gitu kan, semua fit apa yang 12 munculin di sini kayak gitu. Itu bisa juga. Next kita ke produk kan tadi. Oke, nah untuk ke produk caranya juga bisa dari atas ya. Kita di sini klik yang produk, terus ke default product. Terus shortcutnya kita juga bisa langsung klik di produknya sini. Produknya langsung. Ya. Oke, gimana nih Mas Irwan untuk yang Ini detail produknya? sekali ya. Jadi Ya. ya ini sesuai kebutuhan kalian lah. Ini ya aku rasa tampilan di sini cukup friendly ya Cukup untuk kalian friendly. pakai ini. Teks itu apa? Karena di sebelah kanannya kalian bisa lihat sendiri. Oh ini ada fans, terus di kirinya ada teks. Oh ini berarti munculin itu. Kalau kita klik di situ yang tadi kita bahas ya, kalau itu diklik kan ada namanya kalau teksnya kita klik itu ada yang namanya Oh, ini. kolom teks di mana secara default si Dawn ini ngeset sebagai field static ya. Dynamic source. untuk vendor. Jadi dia akan ngambil field atau value vendor atau brand dari produk itu sendiri. Gitu. Dan itu bisa kita pilih kalau kita pengen ganti yang lain juga bisa di situ. Itu banyak banget sih. Terus ya standarnya sih ada title, terus price, terus varian picker, terus quantity selector. Ada juga yang kadang klien kita ada yang pengen nggak munculin pilihan quantity ya. Ya yang beli satu-satu aja gitu. Ya. Itu bisa ya, ini juga bisa apa ya, bisa kita hide juga ya, atau misalnya Iya. kita remove kalau misalnya itu emang tidak dibutuhkan kayak gitu. Itu ada benefit produk yang bisa kita tambahin kayak Betul. material, shipping Ya. returnnya, dan on off lah On off. sesuai kebutuhan kalian di situ. Ya, Terus di bawahnya kalau kita scroll ke bawah itu ada section lagi ya. Ada section tambahan lagi. Biasanya sih dipakai sebagai value produk ya atau Value product. benefit produk gitu. Secara as a general ya Mas Ya. tadi ya. Informasi yang general. Nah, di bawahnya itu standar biasa ada product recommendation. Nah, ini fitur barunya Shopify, product recommendation. Dulunya kita nggak bisa kontrol ya. Ya. Ya, dia IE-nya dari Shopify sudah otomatis gitu, product recommendation. Tapi sekarang kita bisa ubah di fitur yang tadi search engine discovery. Nah, tapi itu nanti kita bahas next ya. Ya, tadi betul. Nah, ini secara general aja, secara fungsi dari Teams Down dulu untuk video kali ini. Gitu. Nah, secara singkat mungkin kalau kita pilih nih template-template lainnya, kalau kita klik default product, ada beberapa halaman-halaman kita bisa edit gitu. Nah, di default product misalnya di situ banyak tuh pilihan-pilihan template yang kita bisa edit di situ. Nah, di situ juga ya pilihan section-sectionnya juga kita Sectionnya bisa juga, tambahin ya, di tambah. situ. Bahkan di halaman cart kita bisa ubah tampilannya, nambahin dan ubah. Terus ada other juga di sini. Others itu biasanya itu tampilan-tampilan kayak password, Ya. halaman search-nya, terus halaman 404 untuk kalau nggak ketemu ya, Ya, produk apa, kalau- search apa gitu. iya. Biasanya kalau password itu dipakai ketika website lagi di maintain lah ya. Nah, jadi gitu bisa kita ubah juga tampilan passwordnya, mau Betul. seperti apa bannernya. Dan mungkin secara yang paling penting sih mungkin di section themes. Di section themes ini sebetulnya
kita bisa menyesuaikan behavior yang kita mau ya. Kayak ketika itu card itu mau tampilannya drawer atau ke Oh iya, card betul. page. Nah bisa dicoba kita set di sorry. di settings. Balik lagi ke team settings. Di cut Di cardnya, nah di situ ada pilihannya tuh mau berupa pop-up notification. Ini bagus Ada banget sih Downs ya. Biasanya Teams Free dulu Teams Free Shopify itu ya standar hanya to cart page aja, nggak ada sampai ada ini ada pop-up notification, drawer dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga ya, kayak misalnya tadi quote to cart, dia muncul pop Iya. notification seperti ini. Kalau misalnya kita coba ganti pakai drawer. Ketik add to cart, nah dia jadi muncul drawer di sebelah Iya. kanan. Gitu. Ini cukup powerful. Tahun ini kita sudah disediakan lah pilihan behavior card yang kita pengen. Contoh misalkan kalau kita lihat di tim customization ini tuh di pilihan card itu ada pop-up notification, terus ada page ya, diarahin ke card page ya, langsung. sama ke drawer. Ya rata-rata memang lagi banyak sering pakai sih drawer sih. Drawer. Tapi ya itu terserah ya, terserah pilihan kalian lebih nyamannya seperti apa. Betul. Terus di card juga kita bisa nambahin card note ya. Biasanya ada yang pengen aktifin kayak gini, kayak customernya bisa nambahin note di situ untuk setiap pesanan yang dia beli. Nah, paling mudah kali Mas Aldi ya. Banyak ya. Iya, udah cukup Mungkin banyak sih. tapi nanti kalian kalau ada pertanyaan, kalau kita ada yang skip nih, kayaknya ada beberapa parts yang kalian pengen tahu, boleh langsung komen aja di YouTube ini, nanti kita coba jawab sebisa mungkin gitu. Nah, Oke, mungkin ini ya Mas, apa ya, sedikit kali ya tambahan dari aku. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga kenapa sih harus pakai daun gitu kan. iya. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang aku atau kita mungkin ya, daun itu pertama free. Jadi ya teman-teman nggak perlu repot-repot apa ya, khawatir aduh kalau bisa pakai Shopify harus beli Teams lagi gitu. Iya. Itu pertama karena daun itu free. Terus benar-benar powerful juga gitu ya, dari fitur-fitur yang tadi udah kita bedah gitu kan, cukup powerful dan karena dia built-innya dari Shopify-nya langsung gitu ya. Jadi otomatis udah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Shopify gitu ya Mas ya. Update-nya lah, Update-nya, semua fitur betul. dari Shopify sudah ada semua di dalam. Dan itu ya masalah update itu paling Iya. gampang ya untuk Iya, betul. dan itu Iya. kalau mau update itu gampang. Itu sih kenapa harus pakai daun gitu ya. Dan terus kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu informasi tentang daun gitu ya. Nah, itu kan teman-teman bisa klik aja langsung. Sorry, ini aku lihat dulu. Kalau klik di ke bagian bawah ini kan di sini ada down linknya ya. Ini kalau kita klik ini bisa langsung diarahkan ke tentang Teams-nya, daunnya itu. Nah, ini di sini ada informasi tentang demo store-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat demo store yang udah dibikin sama tim Shopify gitu ya, pakai tim Downs ini, terus tentang review, terus documentation-nya semua ada di sini. Bahkan release note-nya yang terbaru itu ini September 2022, ini udah ada yang terbaru juga gitu. Nah, ini contoh store yang udah pakai Dawn gitu. Mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya kalau misal kita bisa otak-atik lagi, itu tampilannya juga udah bisa bagus. Yang penting menyesuaikan sama brandnya kali ya. Sebenarnya yang lucu nih, kalau kalian cukup detail melihat Dawn, coba Mas Aldi kita coba add to cart satu produk aja, terus kita perhatikan cart icon-nya ya. Oke. Nah cart icon-nya itu berubah. Ya, ini Ya, dia sampai memikirkan sampai betul, seperti itu. sedetail banget ya. Seakan itu tas itu sudah siap siap untuk dibawa. Benar-benar. Ya itu baru. Dan mungkin nanti next kita juga mungkin, atau kalian pengen kita bahas Teams lain termasuk Teams yang paid ya, premium Ya, juga. betul. Boleh kalian komen nanti di YouTube ini, nanti kita coba lihat, nanti kita coba review bareng itu di Betul. sini. Atau mungkin satu lagi, kalau misalnya teman-teman nih ternyata yang nonton ini ada orang developer juga gitu ya. Yeah. Nah, mungkin bertanya-tanya kalau Dawn masih bisa di custom nggak sih gitu dari sisi code? Bisa banget ya Mas ya. Bisa banget, Kita bisa bisa otak-atik juga Dawn dari sisi
codingnya. Jadi Iya. dan itu juga nggak terlalu ribet gitu ya untuk teman-teman yang biasa dengan coding itu. Untuk di Dawn enak banget sih gitu ngoding. Nanti juga kita bakal upload sih beberapa tips-tips lah atau gimana cara custom Shopify ya, Mas ya. Betul. Cuma kali ini kita coba bahas tentang Yang default dulu ya. Iya, yang default dulu buat mungkin kalian yang pengen start menggunakan Shopify atau start bisnis bisa dimulai dulu dari Dawn. Yang kita sarankan sih Dawn saat ini ya. Tapi ada banyak pilihan juga kalau kalian pengen pakai things lain juga banyak pilihan sih di situ. Betul. Ya semudah itulah Shopify itu ya Mas Aldi ya. Ya. Ya cukup sekian ya Mas Aldi ya YouTube kita kali ini ya. Ya doakan kita semoga kita konsisten untuk selalu upload konten ya Mas Aldi ya. Kita coba upayakan setiap minggu kali ya. Kita coba upayakan setiap minggu. Saat ini kita coba buat Shopify Expert dulu untuk channelnya. Nanti di situ kita bahas semua tentang Shopify. Nanti next kita juga kita bahas di luar Shopify juga kita akan bahas untuk e-commerce gitu. Oke kalau gitu. Itu jadi Ya. Sampai jumpa. Oh iya, lupa terakhir. Di saat ini itu Shopify sedang ada promo. Ini promonya gila sih, Iya. menurut kita gila banget. Nah, shopify.com garis miring free trial ya coba misalnya. Atau nanti kita bakal Sini kasih ya. linknya juga di sini Nih. video ini. Nanti kalian bisa klik. Ini kalau kalian lihat itu hanya $1 ya. $1. Hanya $1 itu sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi Dengan kurang plan lebih ya dengan plan basic. Jadi kurang lebih buat 3 bulan nyobain Shopify cuman keluar $3. Ya nggak hanya nyobain, bisa langsung jualan pakai. Bisa langsung jualan. Iya bener. Iya. Jadi ya bisa buat langsung nyari modal buat Iya. Iya. subscribe ke plan yang selanjutnya. Mungkin buat yang belum tahu Shopify udah terintegrasi kemana-mana lah dari payment channelnya, payment gateway-nya, terus shippingnya. Jadi ya ready to use sih sebetulnya. Di market Indonesia terutama ya. Dan untuk teman-teman yang mau nyari tahu tentang Shopify gitu ya atau kita juga ada ya di website kita untuk tips-tips tentang Shopify dan artikel yang berhubungan dengan Shopify. Kita juga kadang suka update juga beberapa update dari Shopify kita taruh di update di website kita, jadi kalian juga bisa kunjungi di situ. Beberapa studi kasus klien kita juga kita cantumkan di situ. Ya semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Oke, paling sekian video dari kita kali ini. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dan Salam dari kita Spotify. Sampai ketemu lagi. bye. Bye.